Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersy Munarif dari Forum News Network. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Pangkostrat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman secara resmi sudah menjelaskan raibnya patung Momen Pemberantasan G30 SPKI di Museum Kostrad. Jadi diorama itu yang terdiri dari patung tiga orang tokoh, yakni ada Pangkostrat Mayor Jenderal TNI Soeharto, kemudian Komandan RPK Kolonel Sarwo Edi Wibowo, dan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Abdurrahman Nasution. Ini menurut Pangkostrat TNI Dudung Abdurrahman diminta kembali oleh pembuatnya atau inisiatornya, yakni mantan Pangkostrat Letnan Jenderal TNI AY Nasution. Namun penjelasan Letnan Jenderal TNI Dudung ini dinilai tidak cukup, justru memunculkan berbagai pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Apakah bisa benda-benda yang sudah menjadi inventaris institusi pemerintah, termasuk dalam hal ini adalah TNI AD, diminta kembali oleh mereka yang dulu membuat atau mengadakannya? Apalagi benda ini berkaitan dengan momen bersejarah dalam perjalanan sejarah TNI, perjalanan sejarah bangsa dan negara, seperti peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Apakah Dudung sebagai Pangkostrat berhak menyerahkannya tanpa harus meminta izin terlebih dahulu kepada Panglima TNI atau setidaknya kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat? Karena benda-benda tersebut jelas bukan milik pribadinya, bukan milik Dudung, tapi telah menjadi milik TNI, khususnya TNI Angkatan Darat. Dalam keterangannya kepada media yang kita simak dan juga saya tayangkan di Hersy Point ini, Dudung kan menyatakan bahwa tiga patung itu yang tadi saya sebut terdiri dari Mayor Jenderal TNI Soeharto, saat itu menjabat sebagai Pangkostrat, kemudian Komandan RPKAD atau sekarang yang dikenal sebagai Kopassus atau Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat Kolonel Sarwo Edi Wibowo, dan Kepala Staf Jenderal TNI AH Nasution itu diminta oleh penggagasnya atau pembuatnya, yakni tadi Letnan Jenderal TNI Purnawirawan AY Nasution. Alasannya seperti dikemukakan oleh Dudung dan juga sebelumnya pernah dikemukakan oleh Kepala Penerangan dari Kostrad, ini untuk ketenangan batin, karena dalam ajaran agama yang diyakininya Islam itu, Nasution menyatakan tidak diperbolehkan buat patung-patung manusia itu. Patung dalam bentuk diorama yang menggambarkan suasana genting saat terjadinya pemberontakan G30 SPKI dan ditandai dengan penculikan sejumlah perwira tinggi TNI, ada 6 orang perwira tinggi TNI Angkatan Darat dan 1 orang perwira pertama TNI. Memang dibuat pada masa ketika Letnan Jenderal TNI AY Nasution menjadi Pangkostrat, yakni tahun 2011 dan 2012. AY Nasution sendiri sejauh ini belum bisa dikonfirmasi benarkah dia meminta kembali patung-patung tersebut, dan benarkah itu atas dasar keyakinan dia dalam kehidupan beragama. Namun kepada seorang seniornya di Akademi Militer, atau kalau tahun 70-an ini mungkin waktu itu disebutnya Akabri ya, karena Letnan Jenderal TNI AY Nasution ini adalah lulusan Akabri tahun 77. Jadi kepada seorang seniornya itu dia membenarkan bahwa dia yang meminta patung itu. Cuman pada saya mendapat informasi bahwa jawaban dari AY Nasution hanya pendek, dia menyatakan benar, tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut. Dengan penjelasan Dudung bahwa itu yang meminta adalah AY Nasution, dan kemudian AY Nasution juga mengakui pada seorang seniornya bahwa dia yang meminta patung itu, harusnya ini secara personal kasus ini selesai. Nggak perlu muncul ribut-ribut lagi. Namun kan masalahnya seperti tadi saya sebut, ini bukan masalah personal. Jadi kasusnya tidak bisa dilokalisir hanya menjadi persoalan antara Letnan Jenderal TNI Dudung, Pangkostrat sekarang, dengan mantan Pangkostrat yang lama, Letnan Jenderal TNI AY Nasution. Benda-benda itu sekali lagi adalah milik negara, milik instansi pemerintah, yakni TNI Angkatan Darat. Jadi memang tidak bisa begitu saja diserahkan. Peristiwa ini kan bisa memunculkan berbagai pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Dikemanakan patung-patung tersebut? Disimpan atau dihancurkan karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama? Kalau sudah dihancurkan, apakah itu tidak bisa dianggap merusak properti milik negara yang kebetulan mempunyai nilai historis sangat penting? Itu dari sisi Jenderal AY Nasution.
Sementara dari sisi Jenderal Dudung, ini pertanyaan juga yang mengganjal, mengapa dia memberikan izin semacam itu? Dia tahu pasti bahwa ini adalah benda-benda yang sangat penting karena diletakkan di Museum de Kostrad, dan memang itu menggambarkan salah satu episode bagaimana perjuangan TNI Angkatan Darat, khususnya Kostrad, dalam memberantas pemberontakan G30 SPKI. Ingat ketika itu Pak Harto berpangkat Mayor Jenderal dan dia sebagai Pangkostrat. Kalau toh misalnya Pak Dudung itu berempati, dia bisa memahami apa yang dirasakan oleh Jenderal Aye Nasution yang merasa hidupnya tidak tenang karena dia pernah membuat patung manusia, tentu tidak bisa Pak Dudung membuat begitu saja. Kalau toh dia misalnya mengambil kebijakan lain, katakanlah misalnya gini, dia membuat replikanya dulu dan kemudian baru mengizinkan Jenderal Nasution untuk mengambil benda-benda yang pernah dibuatnya, patung-patung yang pernah dibuatnya. Tentu nggak akan menimbulkan kehebohan semacam ini. Tapi pertanyaan lainnya itu, apakah yang dilakukan oleh Jenderal Dudung dan Jenderal Nasution ini tidak akan menjadi semacam presiden gitu? Ini sudah bukan rahasia ya. Jadi banyak sekali para pejabat negara, apalagi terutama jenderal-jenderal TNI ini maupun komandan satuan yang pernah bertugas itu, nanti mereka bisa juga minta benda-benda atau barang-barang yang dulu mereka pernah buat atau adakan untuk kesatuan maupun lingkungan dia pernah menjadi komandan. Jika ini terjadi, apakah tidak menimbulkan kekacauan? Misalnya saja ada seorang komandan pernah mendapat bantuan kendaraan mobil atau kendaraan atau apapun lah yang diberikan kepada kesatuannya, kemudian dia sekarang minta kembali dengan alasan bahwa itu diadakan pada masa dia menjabat. Lagi pula ya soal kalau kita kembali ke patung-patung itu kan ini dibuat dalam kapasitas Aye Nasution sebagai Pangkostrat. Jadi tidak bisa diklaim menjadi miliknya pribadi. Ini kan orang kemudian boleh bertanya, apakah benda-benda itu kalau kemudian diklaim menjadi milik pribadi dibuat dengan menggunakan dana yang dari kantong pribadinya, atau menggunakan anggaran Kostrat, atau sumbangan dari pihak lain. Hal-hal semacam ini yang harus dibikin clear. Situasi yang dilematik semacam ini apa tidak diantisipasi ya oleh Letnan Jenderal TNI Dudung? Sebagai Gubernur Akademi Militer, ini Jenderal Dudung juga pernah membuat patung Bung Karno yang disebut sebagai tokoh proklamator. Bagaimana nanti kalau dia sudah pensiun? Nah, andai saja bersama dengan itu kesadaran beragamanya muncul seperti Pak Nasution tadi, dan kemudian dia juga meminta kembali patung di Akmil itu, patung Bung Karno yang dia buat di Akmil itu untuk dibongkar. Bagaimana kalau langkah semacam itu juga diikuti oleh mantan, tapi nantinya ya, itu Gubernur Lemhanas Agus Wijoyo dan Prabowo Subianto, Menhan Prabowo Subianto. Sebab dua tokoh ini juga membangun patung Bung Karno. Patungnya bahkan lebih besar dibandingkan dengan yang dibuat oleh Jenderal Dudung. Agus Wijoyo membuat patung di depan gedung Lemhanas, itu yakni patung Bung Karno dalam posisi duduk sambil membaca buku. Sementara Menhan Prabowo membangun patung Bung Karno di depan kantor Kemenhan, itu lebih keren lagi, patungnya Bung Karno sedang naik kuda. Coba nanti kalau pada waktunya mereka juga datang kembali ke Lemhanas atau ke Kemenhan dan kemudian meminta agar patung-patung dibongkar. Ini apa nggak menimbulkan kehebohan? Soal-soal semacam ini yang harusnya bisa dijelaskan kepada publik. Apalagi dengan posisi Pak Dudung yang saat ini disebut-sebut sebagai kandidat terkuat Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Publik sulit dong untuk tidak mengkait-kaitkannya dengan masalah politik, masalah power game, persaingan merebut posisi puncak di lingkungan TNI, khususnya TNI Angkatan Darat. Soal ini meskipun tidak secara eksplisit dikaitkan dengan nama Pak Dudung, namun juga disebut oleh mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio sebagai tokoh yang pertama kali membeberkan raibnya patung-patung itu. Dalam kesempatan ini, saya mengetuk jiwa patriotisme dan kesatria prajurit TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, agar patriotisme kesatria bersama-sama membersihkan jajaran TNI dari penyusupan maupun pengaruh akan merusak jiwa juang para prajurit TNI dan bisa menyebabkan pengkhianat minimal ataupun menjual institusi untuk hanya sekedar mengejar jabatan, dan akan bermuara pada ingkar terhadap sumpah
kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Sebagai institusi militer, memang tidak seharusnya TNI itu ditarik-tarik kembali ke wilayah politik. Ingat ya, ini bersama dengan reformasi itu TNI telah kembali ke jati dirinya yang disebut kalau di Indonesia, di Indonesia disebutnya back to basic. Kalau di dunia internasional sering disebut sebagai back to barak. Jadi hendaknya pemilihan jabatan pimpinan TNI itu berdasarkan merit system, bukan karena kedekatan secara politik. Apalagi kedekatan secara personal. Dengan track record Jenderal Dudung yang pernah membangun patung Bung Karno, kemudian kedekatan keluarganya, dalam ini mertuanya almarhum Mayor Jenderal TNI Khalid Ghazali yang punya hubungan khusus, hubungan kedekatan dengan almarhum Taufik Imas, suami Ibu Megawati, agak sulit ya menghindari kasus ini tidak dikait-kaitkan dengan adanya kepentingan politik. Apalagi sebelumnya kalau kita lihat dari sisi Ibu Megawati itu ada keinginan yang kuat dari Ibu Megawati untuk meluruskan jalannya sejarah G30 SPKI. Begitu Bu Megawati menyebutnya ketika dia bertemu dengan Mendikbud Nadiem Makarim. Ingat ya, menjelang waktu itu juga situasinya menjelang reshuffle kabinet. Ketika salah satu kementerian, yakni Kementerian Riset akan dilebur, dan saat itulah Nadiem bertemu dengan Ibu Megawati. Dan pada waktu itu juga orang menyimpulkan bahwa nanti menteri yang akan menduduki posisi dalam peleburan dua departemen, yaitu Departemen Dikbud dengan Riset itu adalah Nadiem. Dan betul saja seperti itu. Dan Mega, sekali lagi dia pernah menitipkan itu agar dilakukan pelurusan sejarah tahun 1965. Jelas yang dimaksud di sini adalah peristiwa G30 SPKI. Peristiwa ini menandai jatuhnya Bung Karno, yang notabene adalah ayah Megawati dari kursi presiden. Kemudian di situ naiknya Soeharto menjadi penguasa Orde Baru. Jadi ya sulit dong ya, karena sulit untuk tidak dikait-kaitkan. Sekarang banyak sekali muncul patung dari Bung Karno, dan tiba-tiba saja patung Pak Harto yang berada di markas Kostrad kemudian diraib atau disingkirkan. Dengan latar belakang semacam itulah, raibnya patung Pak Harto bersama dengan Pak Nasution dan Jenderal Sarwo Edi ini menjadi isu yang sangat sensitif. Apalagi kebetulan ini peristiwanya muncul mendekati bulan September, yakni saat-saat bangsa Indonesia, terutama yang tokoh-tokoh senior dan Angkatan Darat khususnya, itu mengenang kembali pemberontakan G30 SPKI. Jangan lupa ya, para sejarawan kan melihat bahwa peristiwa itu merupakan persaingan dua lembaga, yakni persaingan antara TNI Angkatan Darat dengan PKI. Pada waktu itu PKI menganggap bahwa TNI Angkatan Darat adalah satu-satunya batu penghalang mereka untuk mengambil alih kekuasaan mengambil kekuasaan di Indonesia. Karena itu kemudian terjadi penculikan para perwira tinggi TNI AD tadi. Jadilah kemudian raibnya patung ini, khususnya patung Pak Harto, itu menjadi komoditi politik menarik dan sedikit menaikkan tensi politik di tanah air. Jadi Pak Dudung, penjelasan bahwa itu diminta oleh Pak Aye Nasution ini kelihatannya dianggap tidak cukup memadai. Ada baiknya perlu digelar jumpa pers bersama Pak Nasution. Dan tolong dijelaskan, patung-patung itu dikemanakan? Kalau masih utuh, itu dikembalikan ke tempat semula, atau kalau sudah terlanjur dihancurkan karena itu sesuai dengan keyakinan dari Pak Nasution, perlu dibuatkan kembali replikanya. Dengan cara begitu tidak muncul kemudian berbagai spekulasi, apalagi dugaan-dugaan seperti yang disampaikan oleh Pak Dudung sendiri, yang dia juga merasa terkejut karena ini dikaitkan dengan ada sinyalemen dari Jenderal Gatot Nurmantio bahwa ini ada upaya ini merupakan bukti adanya penyusupan PKI di tubuh TNI Angkatan Darat. Bagaimana menyelamatkan masa depan Indonesia? Saat ini bangsa Indonesia sedang berada dalam tikungan tajam yang sangat berbahaya, terperangkap di jurang kehancuran atau terhindar dari segala mara bahaya. Bukti nyata jurang kehancuran itu adalah persis di depan mata. Baru saja terjadi. Adalah Museum Kostrad. Dalam ruang kerja Pak Harto ada patung Pak Harto, Pak Sarwo Edi, dan Pak Nasution yang menggambarkan saat kritis rencana penyelamatan negara dari penghingatan PKI sekaligus peran utama dari Panglima Angkatan Darat Kostrad dan Resimen Parakou yang kini disebut Kopassus. Video tadi
menggambarkan betapa geodrama yang ada di Makostad. Di depan Makostad ada bangunan itu adalah kantor tempatnya Pak Harto dulu. Disitulah direncanakan bagaimana mengatasi pemberontakan G30 PKI, di mana Pak Harto sudah memberikan petunjuk kepada Pak Sarwaedi sebagai komandan resimen para komando, dan pada saat itu Pak Sarwaedi mengatakan dibantu oleh KKO untuk mengamankan TVRI dan RRI, sehingga Pak Sarwaedi bisa ke Lubang Buaya untuk mencari tempat dikuburnya jenazah pahlawan revolusi. Ini menunjukkan bahwa mau tidak mau kita harus mengakui dalam menghadapi pemberontakan G30 SPKI, peran Kostrad, peran sosok Soeharto, peran Kopassus yang duduk resimen para komando dengan Sarwaedi, dan peran Jenderal Nasution, peran KKO jelas akan dihapuskan, dan patung itu sekarang tidak ada bersih. Ini berarti, saya ulangi, ini berarti sudah ada penyusupan di dalam tubuh TNI. Nah, jadi kalau soal pelurusan sejarah seperti yang diinginkan oleh Ibu Megawati itu, biarlah menjadi pekerjaan rumah beliau sendiri. Benar sih, ada adagium bahwa sejarah itu ditulis oleh para pemenang. Apakah Megawati karena kini dia menjadi ketua umum partai pemenang pemilu, dia ingin menuliskan sejarahnya sendiri, sejarah versi dia. Seperti disinggung juga oleh Jenderal Gatot Nurmantio, ketika dia membongkar raibnya patung-patung ini, kan dia juga menyebut bahwa di era sekarang ini justru hari lahirnya Pancasila disebut diperingati setiap tanggal 1 Juni. Padahal sejarah mencatat bahwa hari lahirnya Pancasila itu adalah tanggal 18 Agustus. Nah, ini sejarah juga akan mencatatnya. Penting dicatat ya. Ada ungkapan yang sangat populer, saya kira, yang sama-sama kita sering mendengarnya, bahwa sejarah itu selalu akan berulang. Nah, ingatlah kalau sekarang Anda menjadi penguasa, ketika nanti kekuasaan itu berganti, sejarahnya juga akan berulang sendiri. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.